Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dirle Dwi Putra dengan NIM F551240222. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa komponen-komponen yang ada di dalam diri kita sebagai manusia, terutama di bagian kepala kita ya. Dan untuk yang pertama, saya akan membahas tentang memori manusia. Nah, jadi memori manusia ini merupakan hal yang menarik menurut saya. Karena kenapa? Karena memori manusia ini itu merupakan suatu hal yang sering sekali kita, bukan sering sekali lagi ya, atau sudah tiap hari lah, tiap saat kita pakai atau kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun pernah enggak sih kita bertanya itu gimana cara memori manusia ini itu bisa mengingat sesuatu atau bahkan bisa menyimpan memorinya, itu butuh proses apa saja. Nah, makanya kita sekarang ini akan membahas tentang hal-hal itu semua. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu, yang dimana memori manusia sendiri itu adalah kemampuan mental untuk menyimpan dan mempertahankan dan juga mengingat informasi atau pengalaman yang terjadi itu di masa lalu atau yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Nah, maksudnya di sini bahwa memori manusia ini tuh hanya bisa mengingat atau menyimpan suatu hal yang telah berlalu. Jadi, tidak mungkin tuh ada orang yang bisa mengingat kejadian yang bahkan belum terjadi gitu. Jadi, salah satu syaratnya dia bisa mengingat itu dia sudah pernah terjadi sebelumnya di dalam kehidupannya. Misalnya seseorang sudah pernah merasakan jatuh dari motor. Nah, jadi di situ itu dia dapat pengalaman atau ingatan bahwasanya dia telah pernah nih jatuh dari motor. Sebaliknya, jika orang yang belum pernah jatuh dari motor terus dia tidak akan bisa mengingat nih kapan dia jatuh dari motor, orang dia belum jatuh. Nah, gitu ya. Kalau pemikirannya seperti itu. Kemudian kita di sini ada jenis dan fungsinya. Jadi di dalam memori manusia sendiri itu ada beberapa proses dan beberapa fungsi. Di sini saya akan bahas 3 ya proses utamanya untuk bagaimana memori itu bisa tersimpan di dalam kepala kita. Yang pertama itu ada proses memori penyaringan. Nah, proses penyaringan ini yaitu otak kita akan menerima rangsangan-rangsangan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Jadi rangsangan-rangsangan ini yang nantinya akan diproses dan akan dipilah lagi nih selanjutnya untuk memori jangka pendek. Nah, memori jangka pendek ini itu menyimpan informasi yang sekiranya kita hanya butuhkan dalam sesaat saja nih. Nah, kenapa harus ada memori jangka pendek ini? Ini salah satu hal yang mempermudah kita juga, teman-teman. Karena coba kita bayangkan apabila kita sebagai manusia biasa, terus kita itu bisa mengingat semua hal-hal yang bahkan tidak perlu kita ingat. Nah, tentu itu akan sangat membuat kita itu menjadi tertekan dan terpojok gitu ya. Jadi memori jangka pendek ini berfungsi untuk meminimalisir hal itu. Jadi hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang sekiranya tidak ada gunanya untuk kita itu akan langsung dihapus oleh memori jangka pendek ini dan hanya akan menyimpan hal-hal yang penting saja. Nah, hal-hal yang penting tersebut ini akan masuk ke dalam memori jangka panjang, yaitu dia tugasnya itu menyimpan memori dalam waktu yang lumayan lama nih, jangka waktu yang lama. Nah, terus kategori apa saja nih memori yang akan disimpan oleh memori jangka panjang ini? Terus bagaimana nih caranya memori jangka panjang itu bisa menyimpan memori-memori tadi? Kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Nah, di sini ada gambaran pengolahan memori. Yang dimana tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, akan prosesnya pertama akan muncul ke dalam sensor memori dulu. Yang dimana sensor memori ini dia ada 3 rangsangan yang bisa diterima oleh memori kita. Yang pertama itu iconic.
Iconic sendiri ini adalah sensor atau rangsangan yang terdapat dari penglihatan atau mata kita. Jadi teman-teman bisa merasakan sebuah rangsangan dan menyimpannya ke dalam sebuah memori itu hanya dengan penglihatan. Saya ambil contoh ketika kita melihat sebuah seperti notifikasi HP. Nah, kita cukup hanya dengan melihatnya saja. Kemudian kita telah bisa mengetahui bahwa kita telah menerima sebuah notifikasi atau pesan dari seseorang. Nah, yang kedua itu ada iconic. Iconic sendiri itu adalah rangsangan yang dapat kita rasakan itu dari pendengaran kita atau telinga kita ya. Nah, jadi iconic sendiri ini itu sebuah rangsangan yang kita bisa tahu hanya dengan kita mendengarnya saja. Contoh seperti notifikasi tadi, biasanya kan notifikasi itu ada bunyinya atau ada suaranya yang terkhusus untuk HP kita. Nah, kita nggak perlu lagi nih noleh-noleh untuk melihat HP kita itu suara apa. Untuk kita juga pasti akan menyimpulkan bahwasannya kita telah menerima notifikasi tersebut hanya dengan mendengarkannya saja. Itu yang dimaksud rangsangan iconic. Kemudian ada rangsangan haptik, yang dimana rangsangan haptik ini adalah rangsangan yang bisa kita ketahui hanya dengan menyentuhnya atau lewat kulit kita. Saya ambil contoh, misalnya tentang buah salak. Nah, buah salak itu kan dia memiliki tekstur yang khusus dan berbeda dari buah-buah lainnya. Nah, kalau teman-teman belum pernah memegang buah salak, itu pasti akan susah nih untuk membayangkan buah salak itu seperti apa teksturnya. Tapi jika teman-teman sudah pernah memegang buah salak, mungkin teman-teman sudah ada bayangan untuk bagaimana bentuk dari buah salak tersebut, bahkan tanpa harus melihatnya. Jadi saya ambil contoh, jika teman-teman menutup mata dan telinga teman-teman dan hanya mengandalkan tangan teman-teman saja, dan kemudian teman-teman memegang sebuah buah, yaitu buah salak, teman-teman akan tahu tuh kalau itu buah salak karena sebelumnya teman-teman telah terangsang oleh tekstur dari buah salak yang khas tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian dengan memfokuskan perhatian kita ke rangsangan tadi, itu akan masuk ke dalam memori jangka pendek. Jadi rangsangan-rangsangan yang kita terima dari 3 tempat tadi itu akan masuk ke dalam memori jangka pendek kita atau memori yang bisa dibilang sementara. Nah, dalam memori sementara ini seperti saya bilang tadi, dia itu hanya bersifat jangka pendek saja. Jadi jika teman-teman sudah memang tidak butuh lagi dengan memori-memori itu, maka memorinya akan terhapus secara otomatis. Dan kemudian untuk cara memasukkan memori jangka pendek ini menjadi jangka panjang, itu kita bisa melakukan dengan cara pengulangan, atau kita bisa melakukan halnya terus berulang-ulang. Nah, itu akan menjadi satu cara untuk membuatnya menjadi memori jangka panjang. Jadi hanya melakukan pengulangan-pengulangan saja dan dia akan masuk ke dalam memori jangka panjang. Pernahkah teman-teman mendengar atau mendapatkan sebuah cara untuk mengingat suatu buku yang kita baca atau teks yang kita baca, itu lakukan secara berulang-ulang? Nah, kurang lebih sama teman-teman cara penggunaannya dengan ini, yang dimana ketika kita membacanya berulang-ulang, otomatis otak kita akan terbiasa dengan hal tersebut dan akan meletakkan memori tersebut yang tadinya dari jangka pendek itu menjadi ke jangka panjang. Kemudian di sini ada cara menggali kembali ingatan dari jangka panjang. Nah, mungkin teman-teman sini udah sering ya kayak mengingat sesuatu hal itu, udah teman-teman rasanya udah keinget nih, udah di jangka panjang. Tapi pada suatu ketika memorinya teman-teman itu hilang, tentang hal tersebut hilang. Nah, jadi teman-teman tuh bisa melakukan cara ini teman-teman. Yang pertama, episodik, yaitu urutan ingatan tentang kejadian. Jadi diurutkan kejadiannya itu menjadi sebuah peristiwa yang terurut. Nah, mungkin
sebagian dari teman-teman itu sudah pernah melakukan hal ini, tapi teman-teman tidak tahu saja apa yang teman-teman lakukan ini. Nah, jadi pernahkah kalau kita misalnya kehilangan kunci motor, terus kita membuat atau mengingat skenario yang sebelumnya yang sempat kita alami. Nah, misalnya kita kemana saja nih sebelum kunci motor itu hilang. Misalnya saya kalau masih di motor itu kan masih megang kunci, terus saya masuk ke dalam rumah, entah saya taruh di mana, itu teman-teman bisa ingat semua itu kejadiannya secara berurut. Nah, itu yang dinamakan dengan episodik, yaitu mengingat ingatan tentang kejadian secara berurut. Kemudian ada semantik. Nah, ini memori yang tersusun berdasarkan fakta, konsep, dan keterampilan informasi. Nah, biasanya dia berbentuk dari episodik. Nah, hampir sama seperti episodik tadi, tetapi semantik ini lebih ke ikatan begitu ya. Jadi ketika teman-teman ingin mengingat sesuatu, teman-teman bisa mengingat suatu hal yang berdekatan dengan hal tersebut. Misal, teman-teman lupa nih, kalau burung hantu itu hewan apa? Apakah dia nokturnal atau tidak? Nah, teman-teman bisa ingat nih, kalau teman-teman tuh pernah nggak ketemu burung hantu itu siang-siang. Kalau nggak pernah berarti dia udah pasti burung hewan yang nokturnal atau yang aktif di malam hari saja nih. Seperti itu teman-teman cara mengingat untuk semantik. Kemudian dari memori kita berpindah dari memori ke berpikir. Nah, di dalam berpikir sendiri itu ada dua hal pokok utama yang akan kita bahas, yaitu adalah pertimbangan dan penyelesaian masalah. Pertimbangan sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. Yang dimana deduktif ini adalah peneralan yang dimulai dari teori atau premis umum, lalu diturunkan menjadi kesimpulan yang spesifik. Nah, jadi dia ini kita lihat kata kuncinya bahwa biasanya dia diturunkan dari premis umum, hal yang umum, lalu disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu saya kembali lagi ke burung hantu yang tadi. Nah, jadi kita kan tahu ya kalau burung hantu itu, misalnya teman-teman punya pengalaman bahwasannya pernah bertemu burung hantu itu di setiap malam hari. Lalu teman-teman mengambilkan kesimpulan bahwa burung hantu itu adalah hewan yang aktif hanya di malam hari saja, karena teman-teman tidak pernah menemukannya di siang hari. Nah, induktif itu hal yang sebaliknya seperti tadi, itu dimulai dari observasi atau data spesifik, yang dari spesifik itu kemudian disimpulkan menjadi suatu hal atau teori yang umum. Jadi kebalikan dari contoh tadi, itu teman-teman bisa membulak-balikannya dan itu akan menjadi pertimbangan yang berbeda. Kemudian kita masuk ke dalam abduktif, yaitu penalaran yang mencari penjelasan paling masuk akal dari bukti yang belum lengkap. Sama seperti burung hantu tadi, misalnya teman-teman ingin mencari tahu alasan kenapa burung hantu itu hanya aktif pada malam hari, atau kenapa burung hantu itu hewan yang nokturnal. Nah, mungkin kita nggak perlu nih pakai riset-riset segala, atau kita searching lebih lanjut ya tentang burung hantu, dan teman-teman bisa menggunakan penalaran teman-teman saja nih untuk mencari penjelasan yang paling masuk akal kenapa burung hantu itu aktif di malam hari. Salah satunya yang bisa terpikirkan oleh otak kita mungkin memang pada saat siang hari itu matanya burung hantu itu sensitif terhadap cahaya matahari, sehingga dia memutuskan untuk beristirahat atau tidur di siang hari dan melakukan kegiatannya saat matahari sudah tidak ada atau pada saat malam hari. Nah, itulah hal yang paling masuk akal yang bisa kita tangkap nih dari burung hantu, kenapa dia bisa nokturnal itu ya. Nah, dari pertimbangan kita bergeser sedikit ke penyelesaian masalah. Di penyelesaian masalah ini itu ada beberapa cara yang ditawarkan, yaitu yang pertama dengan Gestalt, itu mencari cara
menyelesaikan masalah dengan melihat keseluruhan situasi dan menemukan solusinya itu secara tiba-tiba. Nah, misal teman-teman pernah terkunci di dalam suatu ruangan atau di rumah, dan cara teman-teman untuk menyelesaikan masalah tersebut itu untuk melihat sekitar teman-teman. Apakah ada hal yang bisa dipakai untuk membuka pintu, atau apakah ada jalan keluar lain yang bisa kita gunakan untuk keluar dari rumah tersebut. Nah, itulah cara Gestalt, teman-teman. Jadi memperhatikan lingkungan sekitar. Jadi apa yang di sekitar kita ini yang bisa kita pakai. Itu secara tidak langsung kita telah menerapkan metode Gestalt ini, teman-teman. Kemudian ada problem space. Itu menyelesaikan masalah dengan mencoba langkah-langkah satu persatu dari awal sampai tujuan. Nah, teman-teman pernah, saya ambil contoh ketika kita mempunyai kunci, biasanya yang terjadi kepada para satpam atau security. Nah, kuncinya itu hampir sama semua, teman-teman, untuk membuka pintu yang berbeda-beda. Itu kuncinya semua sama tuh. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, misalnya teman-teman ingin membuka sebuah pintu, tapi tidak tahu nih kuncinya yang mana, maka teman-teman bisa menggunakan ini, teman-teman, problem space, atau menyelesaikan masalah dengan mencoba satu persatu. Jadi teman-teman coba nih satu persatu kuncinya mana yang bisa membuka pintu tersebut. Apabila teman-teman berhasil nih, maka teman-teman tidak perlu lanjutkan lagi untuk memeriksa kunci yang lain, karena kan sudah berhasil ya membuka pintunya. Kemudian yang terakhir, teman-teman, itu ada analogi, yaitu adalah menyelesaikan masalah baru dengan mengingat pengalaman lama yang mirip, lalu menerapkan cara yang sama. Nah, ini mungkin cara yang sering teman-teman pakai, tetapi teman-teman tidak tahu namanya apa ya. Jadi analogi ini dia tuh menyelesaikan masalah dengan mengingat kejadian serupa di masa lalu yang pernah kita alami. Itu tentang penyelesaian masalahnya. Saya ambil contoh seperti kunci tadi. Mungkin untuk 1 hari 2 kali kita bisa menggunakan problem space ini, tapi ketika kita telah melakukan hal tersebut selama berulang-ulang, atau kita telah membuka pintu dengan banyak kunci itu secara berulang-ulang, kita mungkin akan menggunakan analogi, sudah, teman-teman. Jadi kita itu mengingat bahwasannya dulu kita itu kemarin itu kita pernah melakukan masalah ini gitu. Jadi secara tidak langsung teman-teman bisa mengingat kunci yang sebelumnya tempat pakai untuk membuka satu pintu yang sama. Makanya pengalaman itu termasuk hal yang penting, teman-teman, karena dengan pengalaman kita itu bisa mempunyai suatu kebiasaan yang akan membantu kita masa depannya terhadap masalah-masalah serupa. Nah, itu yang berusaha ditekankan oleh metode analogi ini, teman-teman. Oke, untuk materi berikutnya akan saya serahkan kepada teman saya yang lain untuk menjelaskan bagian berikutnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Elika Kardalia dengan NIM F551240037. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang akuisisi keterampilan. Yang pertama itu aktivitas keterampilan. Aktivitas keterampilan itu dibagi menjadi 2, yaitu penggumpalan dan pengelompokan konseptual. Jadi untuk penggumpalan itu, kita menggumpalkan informasi untuk mengoptimalkan memori jangka pendek. Jadi contohnya itu, saat kita menghafalkan sebuah nomor atau nomor telepon, itu kita cenderung menggumpalkannya menjadi 4 angka ya untuk kita hafalkan, daripada harus menghafalkannya sekali deret 12. Kemudian untuk pengelompokan konseptual itu, dia mengelompokkannya secara konsep. Jadi bukan hanya yang terlihat, tapi dia bisa mengelompokkannya itu secara konsep, kayak gorengan itu isinya ini semua, kue itu isinya ini semua. Kemudian untuk selanjutnya itu 3 tingkat keterampilan. Di level 1 itu masih menggunakan aturan umum. Jadi dia masih sangat mengikuti aturan yang ada. Jadi dia cenderung masih menuliskannya satu persatu. Kemudian untuk aturan khusus, jadi dia itu sudah lebih spesifik. Dia melihat aturan, namun dia sudah mampu
dia sudah mampu mengelompokkannya secara khusus. Jadi tidak harus menuliskan kodenya satu persatu. Kemudian untuk yang level 3 itu dia sudah bisa dikatakan ahli. Jadi dia melihat aturan, lalu dia dapat mengelompokkannya secara khusus, kemudian dia mengaturnya sesuai pemahamannya sendiri. Jadi dia tidak harus menuliskannya secara peraturan. Lanjut, ini untuk mekanisme perpindahan tingkat. Seperti yang saya jelaskan pada level 1, 2, dan 3 tadi, ini tuh contoh perpindahan dari level 1 ke level 2. Jadi di level 1 itu dia masih menuliskan kodenya satu persatu, seperti if memasak, jika makanan, jenis makanan, bahan, waktu. Jadi dia masih cenderung masih menuliskannya satu persatu, seperti memasak dituliskan 3 kali karena ada 3 yang ingin dimasak. Karena dia masih level 1, jadi gorengan ini ditulis 2 kali karena dia masih sangat mengikuti aturan. Kemudian untuk level 2 itu dia sudah mengelompokkannya secara mengelompokkannya secara khusus. Jadi contohnya tadi yang di level 1 itu gorengan masih ditulis 2 kali. Di level 2 ini gorengannya sudah ditulis 1 kali, tapi masih menulis if, and, dan then. Dia masih menuliskan ini. Jadi dia di sini dia sudah menuliskan jenis makanannya di atas, kemudian lama memasaknya di bawah. Kue ini juga dituliskan dulu jenis makanannya, baru bahannya, baru waktu memasaknya. Kemudian untuk perpindahan dari level 2 ke level 3, di level 3 itu dia sudah bisa dibilang ahli. Jadi dia hanya menuliskan if jenis makanan, gorengan, bahannya itu dia tulis apa saja, terus lama memasaknya itu 2 jam. Jadi dia sudah mengelompokkan semuanya. Contoh tadi di sini kue masih dipisahkan 45 menit. Tapi di sini sudah tulis 2 jam karena dalam waktu 2 jam kue itu juga sudah bisa dibuat. Untuk bahannya jenis apa saja itu dia sudah mengetahui. Contohnya tuh kayak dia sudah mengetahui bahannya itu bahan apa saja yang akan dipakai. Jadi dia tidak harus menuliskannya lagi. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu model kesalahan dan cara berpikir. Macam-macam kesalahan, yaitu kekeliruan, terjadi akibat perubahan aspek keterampilan, salah pengertian atau pemahaman tidak benar. Manusia memiliki pola perilaku tertentu. Jika suatu sistem tidak sesuai dengan pola ini, maka akan terjadi kesalahan. Perbedaan antar individu, jangka panjang, jangka pendek, perbedaan usia. Jangka panjang mencakup jenis kelamin, fisik, dan kecerdasan. Jangka pendek terjadi akibat tekanan atau kelelahan. Perubahan usia biasanya faktor ini juga memengaruhi. Selanjutnya, psikologi kognitif, cara berpikir, dan desain sistem interaktif. Sistem psikologi kognitif dapat diterapkan langsung pada aplikasi. Contohnya, ketajaman atau kejelasan warna biru tidak bagus, sehingga warna biru tidak seharusnya digunakan untuk detail penting. Sebuah aplikasi membutuhkan pemahaman mengenai konteks dalam psikologi, pemahaman berdasarkan pengalaman. Banyak pengetahuan telah diperoleh melalui proses penyaringan seperti guidelines, kerangka berpikir, teknik-teknik evaluasi, analitis, dan eksperimental. Kemudian selanjutnya itu saluran input-output. Jadi di saluran input-output itu kita menggunakan mata atau penglihatan. Jadi untuk output di komputer kita cenderung menggunakan mata untuk mempersepsikan macam-macam seperti ukuran, bentuk, warna, dan gerakan. Jadi di layar komputer yang 2 dimensi itu, mata itu mampu menafsirkan objek walaupun dia 3 dimensi. Kemudian untuk luminance, jadi luminance itu banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh objek. Jadi semakin tinggi luminance, semakin detail objek yang terlihat. Contohnya itu saat memotret sebuah objek, fotografer itu cenderung cenderung menambahkan bantuan lampu untuk menerangi objek supaya objek itu lebih jelas detailnya terlihat. Selanjutnya itu kontras. Jadi kontras itu hubungan antara intensitas objek
dengan latar belakangnya. Jadi ketika luminance latar belakangnya itu makin gelap, maka objek itu detailnya akan semakin terlihat. Selanjutnya untuk kecerahan. Jadi di sini luminance untuk kecerahan itu luminance masih berimplikasi. Jadi dia masih terhubung. Karena luminance itu kan banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh objek. Jadi untuk kecerahan itu dia masih masuk. Karena semakin besar luminance-nya itu, maka makin besar juga kecerahannya. Contohnya itu kayak kita main HP di tempat umum, di situ kita cenderung menaikkan intensitas cahayanya supaya objek dalam HP itu atau tampilan dalam HP itu tetap terlihat. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan sudut dan ketajaman penglihatan. Nah, ini ada sudut penglihatan atau visual angle, di mana sudut yang dibentuk objek terhadap mata. Kemudian ada ketajaman penglihatan atau visual acuity, yaitu sudut terkecil di mana mata masih mampu melihat objek dengan jelas. Nah, ini ada rumusnya, yaitu sudut penglihatan P sama dengan 2 kali tan min 1 dibagi L per 2D. Yang dimana ini faktor pentingnya itu sudut penglihatan biasanya sangat kecil atau dinyatakan dalam menit atau detik busur. Kemudian sudut yang nyaman itu kurang dari 15 menit, dan pada penglihatan buruk bisa sampai 21 menit. Kemudian contoh objek yaitu 4,3 sampai 6,1 mm itu pada jarak 1 meter itu bisa terlihat. Nah, kemudian lanjut ke medan penglihatan, yang dimana di sini penglihatan dinyatakan dalam derajat dan tergantung gerakan mata serta kepala. Contoh yang pertama itu mata dan kepala diam. Pandangan sempit hanya pusat yang jelas. Contohnya ini kayak misal kita berdiri tegak begini, mata dan kepala kita diam, terus kita coba melihat ke kanan kiri, itu seperti pandangan yang sempit. Hanya depan yang terlihat jelas. Kemudian mata bergerak, kepala diam lebih luas hingga 120 horizontal sampai dengan 120 vertikal itu ketika mata bergerak, kepala diam. Contoh kita melihat ke kanan dan ke kiri, atas bawah, itu pandangannya lebih luas sekitar segini. Kemudian mata dan kepala bergerak paling luas hingga 120 horizontal ataupun vertikal. Contohnya itu kita menoleh ke kanan dan ke kiri, atas bawah. Kemudian warna digunakan untuk membedakan objek dan mengolah informasi. Penggunaannya harus memperhatikan aspek psikologi, persepsi, dan kognitif untuk menghindari kelelahan mata atau kesalahan interpretasi. Misalnya, hindari penggunaan warna biru murni untuk teks atau detail yang kecil. Baik, sekian. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai saluran I/O atau input dan output. Nah, di sini kita masuk ke dalam telinga atau pendengaran. Nah, pendengaran, di sini saya akan bacakan definisinya, teman-teman ya. Jadi pendengaran itu menggunakan suara sebagai sumber informasi. Manusia bisa mendengar suara dari 20 Hz hingga 20 kHz dengan sensitivitas tertinggi antara 1000 sampai 4000 Hz. Nah, jadi manusia ini tuh memiliki rentan atau batas-batas tertentu untuk bisa mendengar ya. Jadi batas normal dan umumnya itu sudah ada, teman-teman. Kemudian tingkat kebiasingan atau kita bisa sebutkan yang satuan desibel itu juga terbatas, teman-teman, untuk pendengaran manusia ini. Jadi itu dia bervariasi dari basican 20 desibel sehingga percakapan itu
itu 50 sampai 70 desibel, dan suara di atas 140 desibel itu bisa merusak telinga teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa cari tahu ya, kalau ada beberapa keributan itu setara dengan berapa desibel nih teman-teman. Jika teman-teman mengetahui jika itu di atas 140, maka itu bisa merusak telinga teman-teman dan akan menjadi mengurangi fungsi telinga kita teman-teman. Kemudian ada penggunaan suara yang berlebihan, itu harus dihindari karena bisa membuat orang cepat bosan. Nah, ini sama seperti teman-teman bisa mendengar lagu yang sama terulang-ulang, itu teman-teman akan cepat bosan dengan lagu tersebut. Bahkan jika teman-teman sudah lama tidak mendengarnya, kemudian mendengarkannya kembali, itu akan tetap bosan teman-teman, karena teman-teman telah sering sebelumnya mendengarkan lagu tersebut. Oke, kita lanjut. Pendengaran sebagai saluran input-output. Nah, ini ada saluran input yang dimana dia menggunakan suara untuk memberikan perintah kepada komputer melalui teknologi pengenalan suara atau speech recognition. Contohnya itu asisten virtual seperti asisten Google ya, atau sekarang kita sudah bisa sebut dengan Gemini. Nah, kemudian untuk saluran output itu komputer menghasilkan suara untuk umpan balik audio atau audio feedback, itu seperti notifikasi dan peringatan gitu. Nah, aksesibilitas bagi pengguna tunanetra ini penting karena tunanetra itu kurang bisa melihat. Jadi dia menggunakan indera lain untuk mengatasi kekurangannya tersebut, itu dengan cara mendengarkan ya. Nah, karena karena informasi dapat diterima melalui teknologi teks atau bicara, speech ya. Kemudian kita lanjut ke manfaat dan tantangannya. Itu manfaat atau kelebihan dari pendengaran ini itu mendukung interaksi tanpa harus melihat layar. Jadi teman-teman pernah nggak mencoba fitur live yang disediakan oleh AI? Nah, ini teman-teman tanpa harus mengetik ya, teman-teman cukup bicara saja seperti teman-teman bicara kepada manusia pada umumnya. Itu dia bersifat hands free atau tidak perlu menggunakan tangan ya. Jadi cukup berbicara saja dan mendengarkan saja. Nah, kemudian ada memberikan umpan balik yang lebih cepat. Nah, jadi teman-teman tidak perlu lagi membaca atau melihat ke dalam monitor kalian. Jadi teman-teman hanya perlu mendengar saja. Makanya dia disebut umpan baliknya lebih cepat gitu ya. Kemudian meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna tunanetra. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi. Jadi itu sangat bersahabat nih bagi pengguna, teman-teman kita yang penggunanya tunanetra. Tapi ada juga tantangan atau keterbatasan dari penggunaan telinga ini. Yaitu yang pertama, penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kebosanan pengguna. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, jika teman-teman melakukannya secara terus-menerus, itu maka akan menimbulkan rasa kebosanan. Kemudian rentang pendengaran dipengaruhi oleh usia dan kesehatan. Nah, jadi dia ini kalau tadi bersahabat dengan tunanetra, itu tidak bersahabat dengan orang yang sudah tua teman-teman. Karena seperti kita tahu kan, kalau semakin tua kita, maka indera-indera kita itu akan semakin tumpul teman-teman. Sama juga dengan pendengaran, dimana pendengaran kita akan lebih terbatas. Jadi untuk menggunakan saluran ini atau saluran pendengaran ini itu menjadi berkurang juga probabilitasnya ya. Nah, kemudian ada kemampuan pendengaran dapat rusak oleh suara yang terlalu bising. Nah, ini di atas 140 desibel. Seperti yang sudah saya bilang juga tadi, bahwasannya kebisingan atau suara-suara kebisingan yang ditimbulkan yang lebih dari 140 desibel itu bisa menyebabkan gangguan telinga teman-teman atau merusak pendengaran kita. Itu hal ini bisa membuat kita itu berbahaya juga untuk diri kita sendiri teman-teman. Kemudian lingkungan bising dapat mengganggu input atau suara. Nah, kalau teman-teman tadi bisa menggunakannya sebagai hal yang cepat atau banyak nih kelebihannya ya teman-teman. Tetapi di sini juga ada kekurangan yang
lingkungan yang terlalu bising itu bisa mempengaruhi juga teman-teman. Jadi suara yang tadi teman-teman dengar itu bisa saja tidak terdengar kalau lingkungan teman-teman itu juga sedang bising atau sedang membuat suara-suara lain. Itu dia merupakan kekurangan atau keterbatasan yang ada pada saluran pendengaran ini teman-teman. Oke. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya sentuhan atau kulit. Kulit adalah indera manusia yang berfungsi untuk mengenali lingkungan melalui sentuhan. Sentuhan berkaitan dengan aspek sentuhan sebagai media input ataupun keluaran. Sensitivitas sentuhan lebih dikaitkan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem. Feedback sentuhan berfungsi sebagai piranti pendukung, bukan penerima informasi seperti pada keypad handphone, keyboard, mouse, atau tempat duduk pengguna. Sekian presentasi saya, terima kasih.